Salam, selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini saya ingin berbagi satu informasi yang penting untuk kita semua terkait betapa pentingnya pohon di dalam kehidupan manusia. Nah, teman-teman, pohon ini adalah kehidupan manusia. Tanpa pohon manusia tidak dapat hidup karena pohon itu menjaga keseimbangan alam semesta. Menjaga keseimbangan alam semesta supaya bumi ini tidak terjadi bencana. Nah, bencana yang bisa merusak lingkungan, bencana yang bisa merusak perabot-perabot kita, kemudian bencana yang bisa juga merusakkan atau mengorbankan nyawa manusia. Nah, itu pohon selalu berperang untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, jadi teman-teman, apa yang terjadi kalau pohon ditebang, logging ilegal, kemudian deforestasi secara besar-besaran terjadi di mana-mana ya teman-teman. Terutama dalam konteks Papua teman-teman. Papua itu sudah kehilangan hutan tuh jutaan hektar ya teman-teman. Nah, ini akan berdampak pada global ya, perubahan suhu. Bukan hanya di Indonesia, tapi itu secara global. Karena teman-teman, menurut data Papua juga termasuk pulau atau hutan tropis terbesar kedua setelah Amazon di Brasil. Jadi dua pulau terbesar di dunia ini, Papua dengan Amazon, itu memberikan kontribusi oksigen besar terhadap perubahan suhu di dunia teman-teman. Nah, sehingga kalau dilakukan deforestasi besar-besaran, kemudian penebangan hutan, illegal logging, atau mengalih fungsikan hutan, itu akan berdampak pada satu perubahan di mana terjadi pemanasan global meningkat, perubahan suhu. Apa yang terjadi kalau bumi semakin panas akibat penebangan hutan teman-teman? Karena pohon itu menyerap oksigen teman-teman, dia menyimpan udara melalui proses fotosintesis, kemudian dia melepaskan O2 atau oksigen, dan udaranya kita menikmati. Nah teman-teman, pohon ini juga dia menyerap polusi udara teman-teman, untuk aerosol. Ketika semakin hari semakin banyak kendaraan, semakin hari semakin pabrik, semakin hari semakin perkembangan kota semakin pesat, itu mengakibatkan polusi udara kotor teman-teman. Nah kalau pohon-pohon ditebang, polusi udara itu kita nikmati, kemudian udaranya kita hirup, kemudian itu dari bisa dampak kesehatan teman-teman, bisa merusak kesehatan. Nah, kalau pohon tidak ditebang, dijaga, dirawat, maka daun-daun pohon itu berperan sebagai pengaring polusi udara. Di bawah pohon itu kita berteduh, kita menikmati udara segar. Nah ini berkaitan juga dengan teman-teman kesehatan. Jadi pohon itu sangat penting. Yang berikut teman-teman, perubahan suhu secara global. Nah teman-teman, ketahui bahwa bumi di bagian utara dengan selatan itu adalah bagian kutub bumi itu es teman-teman, ada free land. Itu bisa terjadi karena pemanasan global, itu bisa terjadi pencairan es. Pencairan es itu akan mengalir ke laut menurut hukum gravitasi teman-teman. Karena teman-teman, hukum gravitasi itu dari elevasi tinggi mengalir ke elevasi rendah. Akhirnya es yang cair itu akan tampung di laut. Apa yang terjadi di laut? Ya, terjadi penambahan volume pada air laut dan terjadi kenaikan laut ya, permukaan laut. Nah, kalau sudah terjadi kenaikan permukaan laut, daratan menjadi sasaran untuk terjadi banjir, kemudian tergenang, kemudian daratan itu semakin menurun. Nah, teman-teman, contoh besar itu di Indonesia teman, di Jakarta ini menurut data itu setiap tahun itu dalam satuan centi itu sedang menurun, per tahun itu sedang menurun, terjadi settlement teman-teman, sementara laut itu semakin naik. Nah kenapa dia terjadi penurunan? Karena di Jakarta itu banyak pabrik, perusahaan besar, apartemen, perhotelan. Itu mereka konsumsi air tanah secara besar-besaran, dalam skala besar. Itu terjadi kekosongan di dalam tanah. Karena teman-teman, dalam tanah itu ada rongga-rongga. Rongga-rongga itu diisi oleh air tanah.
Nah, air tanah itu dari mana? Tadi pohon, teman-teman. Melalui akar pohon itu ketika terjadi hujan itu terjadi infiltrasi. Infiltrasi itu masuk ke dalam tanah. Nah, akhirnya menjadi air tanah. Nah, air tanah ini mengisi kekosongan di dalam tanah. Ketika air disedot oleh pabrik, apartemen, perhotelan secara besar-besaran, maka di dalam tanah ini terjadi kekosongan. Nah, kekosongan. Kemudian beratnya massa bangunan dan lain-lain. Ini untuk mengisi kekosongan di dalam tanah itu terjadi penurunan muka darat ya. Darat itu, permukaan darat itu dia akan menurun. Nah, sementara air laut itu semakin naik karena perubahan suhu, karena tadi penebangan hutan. Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, teman-teman, ketika terjadi hujan di Jakarta, itu air semua tampung. Apalagi teman-teman, permukaan darat atau di dalam satu kota itu dilapisi dengan aspal, dengan beton. Nah, ini juga persoalan lain, teman-teman. Ketika halaman rumah atau di perkotaan itu dilapisi dengan beton, dengan aspal 100%. Itu terjadi aliran permukaan tuh semakin meningkat, teman-teman. Kalau dalam kota itu tidak ada utang lindung, kemudian limpasan air hujan kalau tidak ada, maka air semua akan mengalir ke sungai. Nah, sekarang akan terjadi kerusakan infrastruktur, teman-teman. Kenapa terjadi? Karena begini, teman-teman. Jembatan didesain, drainase didesain berdasarkan curah hujan, terus berdasarkan daerah aliran sungai, berdasarkan limpasan dalam satu wilayah itu. Nah, kalau ketika terjadi penebangan hutan, ketika terjadi dilapisi dengan beton, dengan aspal di permukaan tanpa ada limpasan dan hutan lindung ke tengah kota, itu akan terjadi besar-besaran volume air, teman-teman. Nah, misalnya dulunya drainase ini dia menampung 3 meter kubik saat hujan. Tapi setelah ditebang, setelah dilapisi dengan beton, dia meningkat menjadi 9 atau 10 meter kubik. Nah, ini drainase ini tidak mampu untuk menampung air sebesar itu, sehingga dia bisa terjadi banjir, dia bisa merusak jembatan atau drainase itu, begitu. Jadi dampak-dampak ini perlu dipertimbangkan. Jadi kemudian pohon ini juga selalu menjaga stabilitas lereng atau stabilitas tanah, teman-teman. Nah, terutama di bagian lereng atau dekat gunung, itu dia menjadi penahan, teman-teman. Akar-akar ini cengkram ke dalam tanah, jadi dia menjaga keseimbangan. Ya, ketika beban atau kendaraan lewat di sekitar jalan atau dekat bukit, nah, itu dia terjadi penahanannya atau stability soil. Begitu. Kemudian pohon ini juga membantu air tanah, teman-teman. Air tanah yang kita nikmati jernih itu melalui akar pohon tadi. Nah, akar pohon ini dia berperan sebagai menyaring, kemudian dia menjadi jalan untuk masuk ke dalam tanah. Nah, teman-teman, kalau pohon tidak ada, akar-akar pohon tidak ada, atau kita tebang habis, deforestasi habis, itu kita akan mengalami krisis, teman-teman, krisis air tanah. Karena apa? Permukaan tadi dilapisi dengan beton, kemudian aspal, kemudian pohon ditebang. Sekarang air tanah itu dia akan lewat di mana? Tidak ada, teman-teman. Karena air tanah masuk ke dalam tanah itu melalui pori-pori tadi akar pohon. Kemudian ada limpasan air, begitu. Sehingga kita akan mengalami krisis air tanah, begitu. Kemudian pohon ini juga berperan sebagai satu penunjang kehidupan. Nah, teman-teman, pohon kita bisa ambil berbagai kebutuhan ya manusia. Kemudian yang berikut adalah, teman-teman, pohon ini juga menjadi rumah bagi habitat atau spesies. Nah, kalau kita tebang pohon sembarang, kita lakukan deforestasi biasa-biasa, bukan hanya manusia yang korban, tapi itu segala makhluk, teman-teman. Kemudian segala spesies habitat itu juga kehilangan rumah bagi mereka. Kita harus jaga mereka, begitu, karena habitat kemudian itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi kita harus jaga hutan, tidak boleh sembarang kita tebang, illegal logging, mengalih fungsikan, kita harus larang, teman-teman. Begitu. Save forest. Salam.